siang Pak, perkenalkan nama saya Henne Rowinda Maria dengan NIM 223010206011. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan masa bayi. Perkembangan masa bayi. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu perkembangan bayi neonatal. Di sini kita akan masuk ke ciri-ciri bayi neonatal. Yang pertama, merupakan periode tersingkat, yaitu masa ini dimulai dari kelahiran dan berakhir pada saat bayi menjelang 2 minggu, dan merupakan periode tersingkat dari periode perkembangan yang ada. Yang kedua, terjadi penyesuaian radikal, yaitu peralihan dari lingkungan dalam ke lingkungan luar. Semua peralihan memerlukan penyesuaian diri bayi. Yang ketiga, merupakan masa berhentinya perkembangan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pesat yang terjadi pada pranatal, tiba-tiba berhenti pada kelahiran. Yang keempat, merupakan pendahuluan dari perkembangan selanjutnya, yaitu perkembangan bayi yang baru lahir dapat memberi petunjuk tentang apa yang dapat diharapkan akan terjadi. Yang kelima, merupakan periode yang berbahaya, yaitu bayi neonatal merupakan periode berbahaya baik secara fisik maupun secara psikologis. B. Penyesuaian bayi neonatal. Menurut kurikulum tahun 1998, bayi neonatal harus melakukan 4 penyesuaian pokok sebelum mereka dapat melanjutkan kemajuan perkembangan. Penyesuaian tersebut adalah: yang pertama, perubahan suhu; yang kedua, bernapas; yang ketiga, menghisap dan menelan; dan yang keempat, pembuangan. Kita masuk ke bagian C. Kondisi yang mempengaruhi penyesuaian pasca natal, yaitu yang pertama, lingkungan pranatal yang sehat akan memberi penyesuaian yang baik pada kehidupan pasca natal. Yang kedua, jenis persalinan termasuk salah satu jenis penyesuaian bayi pasca natal. Yang ketiga, pengalaman yang berhubungan dengan persalinan dapat mempengaruhi penyesuaian bayi pasca lahir. Yang keempat, lamanya periode kehamilan. Bayi yang lahir sebelum waktunya disebut prematur, sedangkan yang lahir lama disebut postmatur. Yang kelima, sikap orang tua dapat mempengaruhi penyesuaian bayi pasca natal. Kita masuk ke bagian D. Kemampuan sensorik bayi pranatal. Kemampuan sensorik bayi meliputi: yang pertama, penglihatan; yang kedua, pendengaran; yang ketiga, penciuman; yang keempat, pengecapan; yang kelima, kepekaan organik; yang keenam, kepekaan kulit. Kita masuk ke bagian E. Arti tangis bayi, yaitu pada bayi yang baru lahir, tangis merupakan perihal pertama yang wajar dan memiliki nilai sosial. Biasanya nangis dimulai pada saat lahir atau segera sesudah dilahirkan. Menangis pada waktu lahir merupakan gerak refleks murni yang terjadi ketika udara masuk ke dalam tali suara yang menyebabkan tali suara bergetar. Kita masuk ke bagian F. Refleks pada bayi. Refleks adalah respon terhadap suatu stimulus yang terjadi secara otomatis dan tidak dipelajari. Kita masuk ke bagian G. Tugas-tugas perkembangan. Adapun tugas-tugas perkembangan untuk masa bayi adalah sebagai berikut: A. Belajar makan makanan padat; B. Belajar berjalan; C. Belajar berbicara; D. Belajar menguasai alat pembuangan kotoran. Kita masuk ke bagian H. Perkembangan masa bayi, yaitu yang pertama, perkembangan fisik; yang kedua, perkembangan inteligensi; yang ketiga, perkembangan emosi; yang keempat, perkembangan bicara; yang kelima, reaksi sosial terhadap orang dewasa; dan yang keenam, pola bermain masa bayi. Demikianlah Pak penjelasan yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.